Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara secara sempurna di dalam kekuatan kuasa Allah Roh Kudus. Bersyukur hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil tema menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Roma pasal 6 di ayatnya yang ke-16 berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik kepada dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran?" Taat artinya menurut, tunduk, patuh, mendengarkan atau menyerahkan diri berdasarkan nats kita tadi. Nah, jadi taat kepada Tuhan itu merupakan posisi yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hidup ini banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Misalnya, pilihan untuk memilih menu makanan yang akan kita makan hari ini, ataupun tempat untuk kita pergi berlibur, atau kita memilih dunia pendidikan sebagai karir kita, atau pendidikan untuk masa depan anak-anak kita. Apapun yang menjadi pilihan kita di dunia ini, itu pasti yang terbaik menurut kita. Tetapi secara spiritual hanya ada dua pilihan, yaitu menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran atau saya sebut sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus tidak akan mungkin terus-menerus melakukan dosa yang sama. Hari ini bertobat, besok melakukan dosa yang sama lagi, bertobat, besok melakukan dosa yang sama lagi, demikian seterusnya. Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka kita tidak akan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada keinginan yang membuat Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Misalnya, pornografi, berkelahi, caci maki, keluar kata-kata kotor dari mulut kita, mabuk-mabukan. Sesungguhnya ketika kita percaya kepada Yesus, dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita kepada keinginan-keinginan daging, maka sesungguhnya kita sementara menjadi hamba dosa, karena dosalah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya bagi kita, yaitu melakukan penebusan untuk mengambil alih hidup kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan yang menjadi bagian kita adalah menjadi pengikut Kristus yang taat sepenuhnya kepada segala keinginan Tuhan. Namun, natur manusia adalah melakukan dosa. Nah, bagaimana supaya dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita sehingga menjadikan kita pribadi yang taat kepada Tuhan? 1 Korintus pasal 6 ayat 17 berkata, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ikan di air keluar dari air menjadi mati. Pohon di tanah ketika dicabut keluar dari tanah menjadi mati. Manusia didesain oleh Allah menjadi satu roh dengan Dia. Ketika manusia mengikatkan dirinya dengan Allah, ia tidak akan mati. Tetapi sebaliknya, ketika manusia keluar dari ikatan itu, keluar dari desain itu, maka ia menjadi mati. Mungkin manusia kelihatan tidak mati, toh masih hidup, tetapi rohnya menjadi mati, kedagingannya lah yang hidup.
Mengikatkan diri kepada Tuhan bukan sekedar rajin beribadah setiap minggunya atau rajin mengikuti persekutuan doa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan. Mengikatkan diri kepada Tuhan adalah suatu bukti sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur Daud di dalam kitab Mazmur pasal 119 di ayatnya yang ke-97. Demikian firman Tuhan, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mengikatkan diri kepada Tuhan adalah cinta kepada firman Tuhan. Bukan hanya sekedar merenungkan firman Tuhan, hafal ayat-ayat Alkitab, tetapi menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Melakukan firman Tuhan bukan paksaan, bukan suatu beban, bukan suatu kewajiban, tetapi kesukaan yang didasari karena cinta. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu begitu berkuasa bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga firman itu berkuasa dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita, dan menuntun hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ketika kita belajar mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan cinta firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika ada godaan, ada tantangan, ada ujian, kita cukup memperkatakan firman Tuhan, karena firman itu berkuasa di dalam hidup kita. Ketika kita sakit, kita cukup berkata, oleh bilur-bilur Kristus menyembuhkan saya. Ketika kita lemah, kita cukup berkata, oleh kekuatan kuasa Allah, saya mampu dan kuat menghadapi pergumulan hidup kita. Karena kita mengikatkan diri kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan semakin kuat, semakin kokoh, kuat di dalam mengiring Tuhan, karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, dan hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.